Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat Al-Muzammil dimanapun jenengan berada. Semoga kita membaca dan dibacakan Allah. Artinya bacaan kita dibimbing, disentuh dengan cahaya Al-Quran. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya Allah, rasakan. Nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan saqila. Inna nashi'atal layli ashaddu wada'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabqan tawila. Sadaqallahul adzim. Pak Wufur bisa minta tolong ditelepon Ustaz Irfan, hostnya biar dipindah. Baik, tolong diperhatikan. Ini pernah kita kaji. Yang kita cari ini bukan kajiannya, tapi keimanan yang merasuk sehingga ayat ini menjadi ayat kauniyah yang ada di dalam hati kita. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, dirikanlah sholat malam walaupun sedikit. Nisbahu awinqus minhu qalila, seperdua malam atau lebih sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahlah membaca Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, ini hati-hati. Inna sanulqi alaika qawlan saqila, sesungguhnya kami Allah akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna nashi'atal laili hiya asyaddu wada'aw wa aqwamu qila. Ya, diperhatikan.
Sesungguhnya sholat malam, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'al, sangat terkesan dan menyentuh hati. Hiya asyaddu wat'al wa aqwam qila inna laka fin nahari sabahan tawila. Subhanallah. Sesungguhnya kamu pada waktu siang hari sabahan tawila punya kesibukan yang panjang. Ya Allah. Dari surat Al-Muzammil ini tolong diperhatikan, mengapa Rasulullah itu ketika sholat malam, ketika sholat malam, sholatnya tidak bisa berhenti. Ketika sholat malam, sholatnya tidak bisa berhenti. Baik, sholatnya seperti apa? Di dalam hadis yang sudah kami tulis di dalam buku Kemilau Permata Sholat, ada 2 hadis yang harus kita pelajari setiap sholat tahajud kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, semoga Allah dan Rasulullah menyaksikan. Ada hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, potret sholat Rasulullah. Semoga jenengan tidak bosan. An Abdillah Huzaifah bin Yaman. Hadis dari Huzaifah bin Yaman. Qala, beliau berkata, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Saya sholat bersama Rasulullah pada suatu malam. Berarti sholat tahajud. Fatahal Baqarah. Beliau membuka surat Al-Baqarah. Pak Ghafur, Pak Yogo. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Saya memprediksi pasti insya Allah nanti hanya sampai 100 ayat. Summa madha yusolli. Ternyata ketika sampai 100 ayat dilanjutkan sampai surat Al-Baqarah selesai. Fakultu yusalli biha fi rak'atin. Kemudian aku berkata, paling nanti 1 rakaat. Famadha. Ternyata lanjut. Fakultu yarka'u biha. Maka aku berkata, beliau Rasulullah ruku. Ternyata enggak ruku. Summa fatahan nisa'a faqara'aha. Rasulullah melanjutkan surat An-Nisa, summa fataha Ali Imran. Rasulullah melanjutkan surat Ali Imran, faqara'aha, dan membacanya. Coba ini. Ya Allah. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Saya singkat BNI. B Baqarah, N Nisa, I Imran. Kita ke BNI mana juga? Coba ini sahabat sedikit. Jadi Rasulullah itu berdiri saja. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya Allah, seperti itu.
Nanti kita pelajari, karena kita belajar sholat tahajud 2 rakaat 1 jam. Kita belajar, walaupun kita tidak bisa, tidak hafal Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kita mencontoh lamanya. Tapi sholat tahajud ya, jangan ngimami nanti. Jangan ngimami nanti, buyar. Saya lanjutkan. Yaqra'u mutarassilan. Rasulullah ketika membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran itu dengan tartil, bukan kayak tarawih. Mutarassilan, dengan tartil. Tartilnya seperti apa? Idza marra bi ayatin tasbih sabbah. Ketika Rasulullah itu membaca ayat yang berkaitan dengan tasbih, beliau berhenti dan membaca tasbih. Wa idza marra bisu'ala sa'al. Ketika sampai pada ayat doa, beliaunya berdoa. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Ketika sampai pada ayat siksaan, beliau minta perlindungan. Ya Allah. Jadi bacaan Rasulullah itu bukan membaca, tapi dialog, komunikasi, nyambung dengan obrolan kita tadi Pak Yogi. Dengan mengatakan saya kok lebih bisa menikmati berdoa di dalam sholat ya, daripada di luar sholat atau ba'da sholat, sesudah sholat. Itu yang betul. Karena Rasulullah bersabda wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Fi itu artinya di dalam. Rasulullah itu dibuat terpesona di dalam sholat, di dalam bacaan Al-Qur'annya, dan di dalam bacaan doa-doanya. Sudah ada Allahnya, sudah dialog 2 arah. Jadi Al-Qur'annya itu bukan sekedar bacaan, tapi obrolan, dialog 2 arah. Itu yang menjadikan lama tidak terasa. Yang kita cari, yang kita contoh itu sampai menemukan di balik bacaan itu 2 arah. Yang menjadikan capek itu kan searah. Ya, yang menjadikan capek itu searah. Kemudian summa roka'a, Rasulullah ruku', faja'ala yaqulu, kemudian Rasulullah berdoa subhana rabbiyal azim, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya itu hampir sama dengan berdirinya. Coba ya, rukuknya, saya nggak ngarang ini, hadis ini. Katanya kepingin sholat kama ra'aitumuni usolli, sholatnya seperti aku sholat. Ya sholatnya Rasulullah seperti ini. Rukuknya hampir sama seperti berdirinya. Summa qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Beliau berdoa Rabbana lakal hamdu. Summa qama tawilan qoriban mimma raka'a. Berdirinya hampir sama seperti rukuknya. Summa sajada, kemudian sujud. Faqala, Rasulullah berdoa subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qoriban min qiyamihi. Sujudnya hampir sama seperti berdirinya. Siap mencontoh Rasulullah? Kayaknya nggak makomnya Ustaz. Makom nggak makomnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kita ingin diakui umatnya Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti sholat. Kenapa Rasulullah bisa sholat seperti ini? Mari kita korelasikan dengan surat Al-Muzammil tadi.
Rasulullah itu bacaannya sudah inna sanulqi alaika qaulan saqila. Kami turunkan bacaan. Terima kasih Bu Edi. Oh, Umi Evi sama Abatri ini. Iya, Abah Rosis. Masya Allah. Tamu malaikat yang tidak diundang. Yang kita cari itu bacaan yang diturunkan Allah. Kita membaca Al-Quran, ada rasa yang diturunkan. Dialog dua arah itu seperti itu. Jadi kita harus mengemis untuk mendapatkan inna sanulqi alaika qaulan saqila. Ya, bacaan yang dituntun, bacaan yang diturunkan. Kalau sudah bacaan diturunkan, Abah Munaryono, Pak Alif, maka nanti akan ketemu rasa enak, tidak capek dan tidak ngantuk ketika tahajud. Gak terasa 1 jam itu kalau khusyuk diturunkan. Makanya ayat berikutnya apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wada'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat tahajud yang sudah 2 arah sangat mengesankan dan menyenangkan. Makanya saya ketika membaca surat Al-Muzammil ini, ya Allah, alhamdulillah diriku titik-titik. Pak Bofur titik ya. Alhamdulillah, oh ini. Masya Allah. Cuma kita ini kan sering Al-Muzammilnya. Apa Muzammil? Memilih selimutnya. Memilih selimutnya. Bisa jadi sholat tahajud kita juga masih berselimut. Semoga dipahamkan orang. Bacaan Al-Fatihah kita masih berselimut. Doa-doa sholat kita masih berselimut. Apa berselimut itu? Masih ketutup. Belum dibuka. Belum dibuka masuk kepada bacaan yang dibimbing atau bacaan yang diturunkan. Setengah jam tidak terasa. 1 jam itu tidak terasa. Dan coba jenengan nanti sholat tahajud berdirinya agak lama dan bacaannya itu mohon bimbingan. Ketika sudah dibimbing Allah, silakan baca surat-surat pendek. Selesai auzid alaihi, ditambah lagi. Selesai ditambah lagi. Dan insya Allah ketika sampai pada bacaan yang dibimbing, menambah itu rasanya tidak tambah. Jenengan pernah makan enak enggak? Itu tanduk, enggak terasa tanduk. Akhirnya kepengin ini kan sama sing duwe gawe. Siapa yang menyuruh tanduk? Jiwanya. Sesuatu yang enak itu pasti kepingin tanduk. Auzid alaihi, kepingin tanduk sesuatu yang enak. Jabatan itu kalau saking enaknya 2 periode sampai mau 3 periode. Kenapa ada salat ba'diyah? Salat ba'diyah itu sekedar rutinitas atau panggilan. Sama seperti sholat tahajud, orang yang terpanggil dan tidak terpanggil. Makanya bagi orang yang biasa sholat tahajud tambah memberatkan. Wong 5 waktu aja tambah memberatkan. Tapi bagi orang yang beriman rasanya tidak cukup. Hanya 5 waktu. Baik, ya Allah semoga paham. Jangan pernah gak kekasih ketemu kekasih? Apakah ada waktu cukup? Yang ada adalah kurang. Yang ada adalah kurang.
Silakan jenengan ngobrol kemudian nyambung. Ada waktu cukup? Nggak ada. Yang ada hanya kurang. Dan kita semakin disadarkan dengan sholat sunnah itu membutuh nembeli sholat wajib kita yang aras-arasan, apa ya Bu? Sholat wajib kita yang sekedar menggugurkan kewajiban. Kemarin sudah kami sampaikan, banyak sekali jamaah itu tanya, Ustaz, kenapa saya ini lebih khusyuk sholat tahajud, Bu Retno, Pak Dedi, daripada sholat 5 waktu? Apakah karena waktunya hening? Iya. Tapi ada faktor yang lebih penting lagi. Kenapa sholat tahajud itu lebih khusyuk daripada sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu itu fardu dan wajib. Sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diperintah, itu ada sekian persen terpaksa. Secara psikologis, analognya gampang. Ibu-ibu silakan buat kopi sendiri, sama membuat kopi nunggu diperintah. Silakan anak kita kesadaran belajar sendiri, sama disuruh. Kita ini kalau semangatnya mood itu rumah itu bersih. Tapi kalau malasnya datang, itu seperti kapal pecah. Ketika semangat membersihkan mood itu sampai jam 9 sampai jam 10 tidak terasa. Kenapa? Tidak ada yang memerintah. Tapi ketika ada yang memerintah, maka secara psikologis kejiwaan terpaksa. Nah, terpaksa ini yang menjadikan rasa enak enggak muncul. Semoga dipahamkan oleh. Makanya orang sholat tahajud itu atas kesadaran sendiri sejauh mana rasa iman dan rasa cinta hatinya dengan Allah. Rasulullah kenapa mewajibkan dirinya dengan sholat tahajud? Karena hubungan cinta. Ada hubungan. Orang yang biasa sholat tahajud kemudian lewat sholat tahajud ada sesuatu yang hilang. Jangan-jangan kita ini masih kembali, ya Allah, eman mau tahajud dulu. Ya Allah ya kan. Ya Allah, tadi kok sholat khusyuk ya, eman. Ya Allah ya Karim. Yang tidak bisa khusyuk aja cari khusyuk kok. Loh tadi kok ngomongnya nyambung lama ya, eman. Loh kok bisa sih? Cari sambungan itu gak gampang. Jangankan dengan Allah, dengan siapapun hari ini kita ngobrol nyambung, bisa diulang lagi? Gak bisa. Habis ini kita ngobrol pembelajaran enak, kita janjian, kita rencanakan, gak bisa. Itu bedanya ada rencana Allah sama rencana manusia. Kalau ada rencana Allah itu happy ending, khusus itu happy ending, dan terkadang tidak bisa kita ulangi lagi. Baik, sahabat salikin, alhamdulillah posnya sudah saya bisa, ya bisa dilihat ya. Ini hadis yang kedua. Ya bisa dilihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridha, semoga nanti kita kumpul bersama beliau. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata fa'atala al-qiyam. Suatu saat saya sholat bersama Rasulullah malam hari. Fa'atolal qiyam, berdirinya itu atola, lama sekali. Hatta hamamtu, sampai saya gerundel.
Grundel itu. Bi amrin su, dengan sesuatu yang jelek. Kila wa ma hamamta bihi. Ditanyakan kepada Mas'ud, apa sih grundelmu itu? Qala, Ibnu Mas'ud menjawab, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Grundel saya itu adalah sampai saya ingin duduk dan ingin meninggalkan beliau. Sahabat salihin, itu tingkatan Ibnu Mas'ud. Tingkatan Ibnu Mas'ud menjadi makmum di belakang Rasulullah, berdirinya lama sampai gerundel. Semoga jamaah salaf khusus, jamaah pondok al khusus tidak gerundel. Apa bahasa Indonesia gerundel ini? Apa Pak Mufid? Ya, menggerutu. Iya, menggerutu. Bahasa apa menggerutu itu? Tidak menggerutu. Ini kalau dipraktekkan di masjid jelas. Makanya kita berani praktek ketika di pondok al khusus. Ketika jamaahnya satu keilmuan, satu pemikiran, satu kejiwaan, kita berani untuk berdiri lama, menemukan enaknya berdiri sampai enggan untuk rukuk. Rukuknya lama, ketemu madu nikmatnya rukuk sampai enggan untuk iktidal. Iktidalnya lama, menemukan nikmatnya iktidal sampai enggan untuk sujud. Begitu seterusnya. Perhatikan kata-kata menemukan. Menemukan itu harus dicari agar ketemu. Setuju? Buka aja surat Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ayat ini sudah kita pelajari, lama nggak keluar. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan orang-orang yang beriman, tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka itu rukuknya lama, sujudnya lama. Mengapa rukuk dan sujudnya lama? Yabtaghuna. Kalau jenengan membuka tafsir Al-Quran kata per kata, yabtaghuna itu artinya mencari. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia dan ridho Allah di balik doa-doa itu. Yang mencari saja Pak Alif belum tentu ketemu, apalagi tidak mencari. Ini yang menjadi kunci. Innamal a'malu binniyat. Terserah doa kita kepengen satu arah atau dua arah, itu tergantung niat kita Pak Uji. Ketika berdoa itu membaca apa ngobrol? Innamal a'malu binniyat. Pak Yogo, sama-sama doanya, tapi tergantung kepada niatnya. Banyak orang yang berdoa niatnya membaca, yang disebut membaca itu satu arah, tapi yang disebut telepon-teleponan itu dua arah. Dan yakin orang yang telepon pasti menunggu jawaban yang ditelepon. Pak Wafur, kira-kira banyak mana orang yang berdoa niat dua arah dengan orang yang berdoa satu arah? Kebanyakan membaca, kesadarannya masih itu, belum dibangkitkan pada kesadaran berdoa. Itu obrolan seperti nelpon, dan orang nelpon itu pasti mencari dan menunggu jawaban.
Ini ada orang telepon nggak dijawab, nggak diangkat, ngomong deh. Kan habis pulsa. Jadi ya Allah, na'udzubillahi min dzalik, semoga kita terbebas dari ini. Banyak sekali orang yang sholat itu masih ngobrol sendiri. Salahnya Allah tidak dikasih kesempatan untuk menjawab. Bagaimana caranya memberikan kesempatan Allah menjawab? Waqaf, diam, kasih jeda, kasih waktu. Bu Retno pernah gak ngobrol sama seseorang, terus jenengan gak dikasih waktu ngomong, enaknya apa? Cukup sandal, minimal ditinggal, betul gak? Ditinggal. Dan ada hadisnya itu. Ada hadisnya, sholat yang ditinggal Allah karena berpaling. Ada hadisnya. Cuma hati kita, roh kita itu tidak sensitif bahwa sholat diajak ngobrol Allah dengan sholat yang ditinggal Allah, kita nggak sensitif. Kenapa tidak sensitif? Karena tidak pernah berlatih. Tidak pernah berlatih. Tadi pagi, ya Allah, Abah Mariono, Abah Rosid, Pak Dedi, tadi pagi itu saya berhadapan dengan naik motor saya, Pak Yogi, naik motor di jalan raya kecil, berhadapan dengan laki-laki perempuan yang naik motor kemudian sambil ngobrol. Jenengan pernah nggak boncengan sesama seseorang kemudian ngobrol? Pasti yang bonceng itu menghadap ke sana, kemudian yang dibonceng ke sini. Kan wajahnya tidak duduk-dudukan. Itu biasanya ngomongnya jelas apa tidak jelas? Halaman sih saya. Paham dari sini? Oh, kayak gini ya. Saya ketika melihat peristiwa itu langsung dapat ilmu. Oh, ini yang namanya wajahku wajiyah. Wajah dengan wajah itu harus. Jenengan pernah nggak ngobrol singgur-singguran kayak gini? Kan nggak nyambung. Mau kejiwaannya aja nggak nyambung. Tolong perhatikan. Ketika jiwa dengan jiwa itu nyambung, Bu Winda, jenengan pernah nggak pakai ngomong sudah paham? Suami sama istri itu. Suami sama istri itu loh. Pakai ketipan gitu aja paham. Kenapa suami istri itu paham? Karena sering. Ketika kita sering bersama Allah, terkadang nggak pakai omongan sudah paham. Hati-hati, Allah itu sering menggunakan isyarat. Jenengan pernah lihat mendung nggak? Nggak ada tulisannya mendung akan hujan. Semoga paham. Karena berkali-kali mendung dan setelah mendung itu ada hujan, akhirnya paham nggak? Iya. Karena berkali-kali. Lihat perempuan yang pertama kali akan melahirkan, dia mengira BAB. Pak Gur paham nggak? Pernah melahirkan Pak Gur? Yang paham kan perempuan. Laki-laki kan nggak paham, nggak pernah praktek. Tapi ketika perempuan ini melahirkan kedua, dia paham nggak? Iya. Ketiga, lahir. Saking pahamnya. Ada di buku Madarijus Salikin bahwa petunjuk Allah itu berulang-ulang, isyarat Allah itu berulang-ulang, akhirnya paham. Nah, kita ini diulang-ulang tapi nggak paham-paham. Kenapa nggak paham-paham? Ya mungkin karena saking cerdasnya, apa saking tidak tahunya, atau mungkin tidak ingin tahu bagaimana sholat diridhoi Allah dan bagaimana sholat dimarahi Allah itu. Kita ini ingin tahu apa tidak tahu? Kalau kita ingin tahu, pasti Allah akan membimbing
membimbing apa? Nih, hambaku kepingin tahajud yang benar. Akhirnya dituntut Pak Wafud. Ini loh surat Al-Muzammil. Ini hambaku kepingin sholat seperti Rasulullah. Akhirnya didatangkan hadis penunjang sebagai tanda untuk napak tilas Rasulullah dengan jatuh bangun. Setuju saya katakan jatuh bangun? Iya. Kalau nggak pernah jatuh, bohong. Setan itu lebih kuat kok. Kita untuk istiqomah tahajud jatuh bangun hebat sekali, nggak pernah jatuh. Dan kayaknya jatuh nggak bangun-bangun. Kenapa? Karena ketebelan selimut sampai jatuh nggak bangun-bangun. Kalau kita niat bangun, oke, dengan saya tanya, yang membangunkan Allah apa alarm? Gimana Bu Retno? Iya. Coba silakan alarm bunyi itu kalau ngantuk ini Pak. Ya mindset kita aja. Dulu ketika saya di pondok diajari Pak Yai, ya Allah, Roh Kudus silakan bangunkan saya jam sekian. Dulu nggak ada alarm. Diajari ngobrol dengan Allah Pak Gofur. Diajari ngobrol dengan Allah sebelum tidur. Ya Allah, Ruhul Kudus silakan bangunkan nanti saya jam sekian. Yakin dibangunkan, asalkan nggak tidur lagi. Nah kita kan kadang dapetnya muncul. Ketika dibangunkan, oh kurang titik. Besok diulangi lagi, dibangunkan, tidur lagi. Akhirnya yang bangunkan kan udah males. Sekali dibangunkan, insya Allah. Sekarang alarmnya Allah dengan alarm elektronik itu sensitif mana kira-kira? Kita itu lebih yakin alarm produk manusia daripada produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan diuji coba. Ya Allah, tolong nanti saya bangunkan. Ya, insya Allah dibangunkan. Kita ini berkali-kali kena ayat ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut, sampai pada yang sudah sholat tahajud. Mungkin sholat tahajud kita masih berselimut. Jangan pernah nggak sholat tahajud sambil ngantuk-ngantuk begini? Oh, masih berselimut. Masya Allah ya Karim. Sampai Allah itu kurang apa Pak Ibu? Qumil laila illa qalila, dirikanlah walaupun cuma 2 rakaat, jangan sampai ditinggal. Qumil laila illa qalila. Perhatikan ayat yang ke-7. Perhatikan ayat yang ke-7. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari itu punya kesibukan yang luar biasa dan panjang. Artinya apa? Dengan cahaya sholat tahajud itu mampu menyinari kesibukan, menemukan solusi yang tidak disangka-sangka atau rezeki yang tidak disangka-sangka. Silakan coba bedakan. Malam hari ini tahajud, siangnya kemudahan demi kemudahan. Malam hari ini tidak tahajud, lihat siang hari pasti natap sini natap situ. Ayat ini pasti, ya, ayat ini pasti. Semoga malam kita dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hati kita yang masih berselimut dibuka Allah. Al-Fatihah, sholat kita, doa-doa kita yang masih ada selimutnya yang berlapis-lapis itu dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dibuka sama Allah, nyambung kepada doa iftitah Rasulullah ketika sholat tahajud. Antal haq,
wa wa'dukal haq wa qauluka haq wa liqa'uka haq. Engkau itu adalah hak. Jadi beribadahnya itu Pak Buji seakan-akan melihat Allah, pakai hati, pakai basirah, antal haq. Kalau nggak bisa, ajari Allah, antal haq. Begitu Pak Gufur, Abang Mariono. Saya tidak mau ya Allah hanya lisan. Saya tidak mau ya Allah, tolong ajari antal haq. Wa wa'dukal haq, janjimu itu benar. Wa qauluka haq, rasakan firman-firmanmu itu benar. Mampu membenarkan surat Al-Muzammil. Benar ini. Bahwa sholat tahajud itu sangat membantu kesibukan siang hari yang bagi orang lain itu jalan buntu, tapi bagi kita jalan keluar. Kenapa? Karena ada cahaya. Mau seperti ini? Kalau mau, maaf, jangan ikuti Sukarno, ikuti Rasulullah, ikuti Al-Quran. Betul resmi? Kalau sudah mengikuti Quran, pasti berkata wa qauluka haq, firman-firmanmu itu benar. Benar, Al-Quran itu benar, hadis itu benar. Dan ketika ada kematian demi kematian, Umi Rusmi wa liqa'uka haq, bahwa perjumpaan denganmu itu benar. Dan kita pertinggi lagi, sholat adalah perjumpaan. Ketika hati kita disentuh Allah melalui doa-doa, wa liqa'uka haq, bahwa perjumpaanmu itu benar. Jangan sampai kita nunggu dimatikan, mati di atas mati, baru mengatakan wa liqa'uka haq. Itu yang kita cari. Ketika hati kita dibuka dari selimut demi selimut, kita akan mengatakan antal haq wa wa'dukal haq. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta. Dimanapun jenengan berada, tolong ikhlas. Ilmu ini menjadi pasir dan mutiara, tergantung kerendahan, kesabaran, keikhlasan kita. Ayat ini menjadi pasir, ayat ini menjadi mutiara, tergantung sikap kita. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buka selimut corona ini ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq, wa nabiyyuna haqq, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Cerita-cerita Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Rasulullah itu benar. Ya Allah, masuk. Antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq. Ajari ya Allah. Itu diulangi sampai 9 kali itu haqq. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa.
Semoga cemas kita dibalik menjadi yakin, tenang, tentram. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Atasnya lagi ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan salat tahajud derajat kita diangkat maqaman mahmuda. Semoga keluarga kita yang wafat diangkat derajat maqaman mahmuda. Ilmu yang bermanfaat mengangkat maqaman mahmuda. Doa maqaman mahmuda. Ayat-ayat maqaman mahmuda. Baik, cukup. Tolong diperhatikan. Terima kasih Mbak Wida. Ya, terima kasih. Jadi, kenapa Rasulullah itu membaca doa iftitah itu ketika sholat tahajud? Iftitah, ya Allah semoga jenengan tidak pernah bosan. Iftitah itu artinya dibuka. Selimut-selimutnya itu dibuka. Maaf, kembali lagi. Banyak orang doa iftitah sekedar doa iftitah, tapi tidak minta dibuka. Innamal a'malu binniyat. Kamu itu baca doa iftitah apa tujuannya? Ya, yang penting membaca. Tidak pernah diaktif. Tidak pernah diaktif. Nyambung dengan selimut, nyambung. Doa iftitah dibaca itu supaya selimutnya dibuka. Kalau dibuka, antal engkau itu benar. Dan waktu malam itu waktu yang hening. Saking heningnya jarum jam itu terdengar. Saking heningnya dari pondok ini terdengar rel kereta yang ada di bawah. Umi Rusmi, Pak Alif, kami semakin dipahamkan, semakin tinggi tingkatan seseorang, semakin tinggi bangunan itu semakin jernih. Dari pondok ini jelas terdengar suara adzan dari Masjid Tazkiyah. Oh begini. Jadi semakin tinggi itu semakin bening. Tahu pemancar? Pemancar itu semakin tinggi itu semakin bening. Maqamam mahmud. Awas ini hati-hati ya, hati-hati. Pak Yogo, merem apa malah Pak Yogo? Itu kira-kira bening apa buruk? Itu malah ustadznya disalah. Loh, ustadznya kok buruk? Ente yang buruk. Dibedeli sisa. Betul enggak? Ngerti ya? Lihat ini, lihat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka maqaman mahmuda. Derajatnya semakin tinggi, makomnya semakin tinggi, pemancarnya semakin tinggi, akhirnya siarannya itu semakin luas, bening. Dulu kita siaran di radio Suara Akbar Surabaya, masih kalah dengan suara Surabaya. Kenapa? Pemancar. Dan pernah juga kena petir kok. Pemancar kita itu kan sering kena petir terus.
sholatnya kena petir. Ya Allah ya Karim. Tolong jawab, berat mana sih, selimut atau sholat subuh? Itu aja. Masih berat selimut. Tahajud dengan selimut. Nah, pertanyaan saya, sing no juru selimut itu sosok. Ya suami atau istri kita dan lain sebagainya. Itu kan isyarat. Itu kan isyarat selimut itu. Ya ayyuhal muzammil. Wah, Umi Rusmi luar biasa itu. Wahai orang yang berselimut. Itu kan bukan sekedar selimut itu. Hati yang berselimut. Kita punya uang banyak aja sudah berselimut. Silakan dengan punya uang banyak, pasti pilih hotel yang terus selimutnya juga. Baik, silakan dengan punya uang banyak. Kira-kira berkenan nggak makan yang sangat sederhana? Ya menyesuaikan dompetnya lah. Itu juga artinya selimut. Ya Allah, semoga dibuka selimut kita. Ya Allah, tolong ya Allah, buka selimut hati kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tolong buka selimut-selimut yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya Allah, ada si fulan hafal ayat ini tapi belum mengimani. Itu kan ayatnya masih berselimut. Dan silakan bersihkan hati kita. Loh, ternyata maknanya koyong ini. Itu baru maknanya. Belum nanti ayat ini terbukti. Ayat ini terbukti. Semoga surat Al-Muzammil ini terbukti ada di dalam hati kita. Apakah kita masih Al-Muzammil? Apakah sudah Qumil laila qad qamatis shalah Kira-kira kalau bicara tentang Al-Muzammil nyambung gak dengan as-salatu khairum minan naum? Dan kenapa kok ada di salat subuh? Guyonan saya seharusnya harus ada di semua azan itu. Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu khairum minan naum. Kan begitu Pak Yu. Nah, kayaknya kita masih kebalik. An-naumu khairum minas shalah. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Masih kebalik. Antara sholat khusyuk dan tidak khusyuk itu bagi orang yang berselimut. Yang dianggap aneh adalah yang khusyuk. Baik, antara yang bangun dengan yang tidur. Kalau kita bicara tentang nafsu, pasti pilih tidur. Antara nafsu dengan iman, mengumpulkan harta dengan mensedekahkan harta. Kalau yang bicara nafsu, aku sing kerja kok enak ya disedekahkan. Coba itu. Kita ini diperbudak nafsu apa jiwa? Ukurannya dari sini. Makanya betul bahwa surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Sebaliknya neraka itu diselimuti oleh sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Ya Allah, ya. Kalau kita kepingin menjadi orang hebat, amalan kita juga harus hebat. Yang orang tidak bisa, kita jadi bisa. Kalau kita kepingin gaji yang tinggi dan banyak, sedangkan pekerjaan kita itu biasa-biasa saja, jangan mimpi. Semoga dipahamkan. Biarkan banyak orang tidak bisa untuk khusus, tapi kita jangan sampai. Justru ketika bisa itulah kita dikatakan luar biasa. Makanya ayatnya wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabirah.
Semuanya wa inna ala kabirah. Semoga kita masuk illa alal khosyi. Biarkan orang lain memilih tidur. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, tapi kita memilih kumil laila illa qalil. Ketika kita sudah terbiasa, maka di situ ada kenikmatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak bisa menikmati. Ya Allah, jenengan pernah nggak melihat orang mancing? Itu ada kenikmatan. Jenengan pernah melihat orang duduk di warkop? Ada kenikmatan. Jenengan pernah melihat komunitas motor gede? Itu ada kenikmatan. Sekarang kita belok. Jenengan pernah melihat orang tahlil? Pak Gufur kok guyu gak enak. Itu ada kenikmatan. Ketika kita bandingkan antara majelis negatif dan positif, itu masih khusyuk, Pak. Iya, masih khusyuk yang negatif. Jadi sebenarnya yang positif apa negatif ya? Kalau saya lihat kok pengikutnya banyak yang negatif, kalau gitu ya saya ikut. Wah, bahaya kalau kita begitu. Makanya betul. Ini yang pengikut masjid kok minoritas, pengikut warkop kok banyak ya. Jangan-jangan yang sedikit ini salah. Ya Allah ya Karim. Jangan-jangan kita ragu dengan sholat khusus. Jadi sholat khusus itu benar apa tidak ya? Kenapa? Karena nggak ada pengikutnya. Sedikit. Ya Allah. Kalau pikiran dan jiwa kita berpolemik seperti ini, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Umi Rusmi, kembalikan kepada Al-Quran hadis. Saya lagi mempertajam ini Pak Gofur. Maghdubi alaihim waladdallin. Diawali dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lurus menurut Allah, bukan lurus bagus menurut pikiran dan nafsu kita. Semoga paham. Apalagi melihat kematian demi kematian saudara kita, itu nanti saya pulangnya selamat apa tersesat, itu mikir banget. Karena pada waktu itu tidak ada yang bisa bantu kecuali iman dan amal. Orang lain hanya ekstern apa? Mendoakan. Itu juga biidznillah. Bukan surat Yasin, bukan surat ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u illa biidznillah. Tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Itu semakin ya Allah kita persiapkan Al-Fatihah kita untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tolong perhatikan, saya ulangi lagi. Tolong persiapkan Al-Fatihah kita seumur hidup. Al-Fatihah ini nanti penuntun kita, penuntun inna sholati, penuntun sholat kita. Apa ya Pak? Wa nusuki, penuntun ibadah-ibadah syariat kita. Wa mahyaya, penuntun hidup kita. Wa mamati, dan penuntun. Baik, kita simpulkan. Siapkan sholat kita itu menjadi penuntun, menjadi penuntun akhir hayat kita. Harapannya apa? Lillahi rabbil alamin. Harus minta, harus minta, karena kita takut su'ul khotimah. Kita takut su'ul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan. Saya ini sudah baca Al-Fatihah Ustaz, tapi hidup saya kok nggak dituntut kok. Itu kan Al-Fatihahnya masih berselimut gitu. Kenapa? Saya yakin
banyak sekali orang yang baca Al-Fatihah tapi tidak ada niatan bicara di balik Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bahas hadis qudsi bahwa Al-Fatihah setiap ayat demi ayat itu kan dialog. Itu jangan sampai kalah seperti dukun yang bicara dengan khadam yang ada di balik kerisnya itu. Itu kan yakin bahwa ada khadamnya itu. Al-Fatihah itu juga seperti itu, harus yakin. Nah itu kalau tidak ditumbuh kembangkan kesadaran ini, maka Al-Fatihahnya itu masih berselimut. Kalau Al-Fatihahnya sudah dibuka sama Allah, semakin takut dan semakin tidak berani main-main dengan surat Al-Fatihah. Kenapa? Intal diri jawab Rabbi, tunggu jawaban Tuhanmu. Sekali lagi, tunggu jawaban Tuhanmu. Itu tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam semua surat dan doa-doa intazir, tunggu. Makanya disebut wasta'inu bisabri, menunggu itu adalah perbuatan yang sangat menjenuhkan, harus sabar. Wasta'inu bisabri wasabr. Dengan sabar itu nanti Allah akan mengatakan, hambaku setia menungguku. Dan orang sabar itu pasti indah pada saatnya. Kapan indah pada saatnya? Persis seperti kita nikah, kemudian disuruh nunggu sekian tahun. Itu ya al-qatu luar biasa, tapi indah pada saatnya. Kenapa? Perjuangan, peperangan antara nafsu dengan iman. Masuk ilmu baru ini, Unevi, Abatri. Jangan-jangan Al-Fatihah kita itu masih nafsu, sholat kita masih nafsu, doa-doa kita juga masih nafsu. Masih nafsu semua. Belum semata-mata dibimbing Allah. Kalau semata-mata dibimbing Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka yang ada hanya antal haq, benar kamu ya Allah, wa wa'dukal haq. Saya tidak mengajarinya dengan ya, tapi saya usikum wa iyaya antal haq wa wa'dukal haq wa qauluka haq wa liqa'uka haq. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.